Bukhari alaihi ridwanullah. Ibu-ibu saudara sekalian, Imam Bukhari itu Bu, pengumpul hadis paling banyak. Benar nggak? Ibu-ibu kalau baca hadis, nih anak-anak santri nih, adik-adik nih mungkin kalau denger hadis, atau ibu-ibu yang suka baca buku, suka baca tulisan gitu ya, atau suka dengerin ceramah, pasti kalau hadis tuh kebanyakan rawahul Bukhari. Imam Bukhari sama Imam Muslim, dua orang ini adalah pengumpul hadis Nabi Muhammad paling banyak. Imam Bukhari ini ibu-ibu saudara sekalian, jadi ke Nabi Muhammad tuh ada lima generasi. Jadi kalau beliau ngumpulin hadis tuh artinya gini loh, datang ke orang, nanya, datang ke ulama, dia diceritain satu hadis. Nah, kemudian ulama itu bilang bahwa saya nerima hadis ini, wahai Bukhari, dari guru saya Fulan bin Fulan. Guru saya nerima hadis ini, dia dengarnya dari Fulan bin Fulan, gurunya itu dengarnya dari Fulan bin Fulan, kemudian dengar dari Fulan bin Fulan, dengar dari Nabi Muhammad SAW. Jadi Imam Bukhari ke Nabi Muhammad itu ada lima silsilah, 5 rawi, 5 periwayat, 5 ruah, gitu ya. Nah ini Imam Bukhari ini ibu-ibu saudara sekalian, saya baru tahu juga belakangan bahwa ternyata beliau bukan orang Arab, orang Uzbekistan, orang Bukhara. Mana tuh? Rusia. Bu, orang Rusia. Rusia sama Arab kan jauh banget ya. Ibu-ibu saudara sekalian, dari Bukhara beliau itu Bu. Muslim, ya sama kayak kita kan, walaupun jauh dari Arab kita Muslim. Keluarganya juga keluarga taat, keluarga ibadah. Ibunya Masya Allah. Ibunya Masya Allah. Imam Bukhari ini Masya Allah. Lahir normal, sama kayak anak-anak pada umumnya. Umur 7 tahun kena sakit panas. Sakit panasnya tinggi sampai kemudian subhanallah matanya buta. Karena panas tinggi nih, sakit nyerang matanya buta. Matanya Imam Bukhari. Ibu-ibu saudara sekalian, Bukhari kecil ini nih, yang sekarang buta ini nih Bu, ibunya nggak mau dia menyerah dengan kebutaannya. Ibunya bahkan nggak mau bantuin. Ayo Bukhari latihan, ayo jalan dari situ ke situ, ayo sekarang kau pergi kamar mandi, mau kamar mandi, pergi sendiri nak, ngapain dibantuin, coba diingetin berapa langkahannya, ayo sekarang ibu bantu, tapi nanti habis itu udah kamu bisa sendiri makan ini itu. Dia ngitungin langkah, bagaimana caranya dia berkehidupan padahal dia itu orang yang buta. Imam Bukhari menajamkan pendengarannya, ibunya ngajarin, nah dengerin. Allah itu nak nggak nyabut sesuatu kecuali ngasih gantinya. Ibu husnudzon, baik sangka ibunya. Tenang Bukhari, tenang. Allah ngasih sama kamu, dicabut matanya, penglihatannya, tapi nak Allah pasti gantiin buat kamu hal lainnya. Tajemin telinga kamu nak, tajemin telinga kamu. Jadi Bu Bukhari tahu, lagi ada orang datang, lagi ada orang masuk, lagi ada orang pergi kamar mandi, lagi ada orang dapur, dari telinganya, dari terlatihnya telinganya Imam Bukhari, ibu sekalian. Kalau dengar sekarang orang ngomong, ketemu lagi 10 tahun yang akan datang, dia tahu itu suaranya siapa. Dari terlatihnya Imam Bukhari, ibu sekalian, dengar sekali langsung hafal yang diomongin. Keren bangetnya nih. Karena beliau buta, sehingga akhirnya beliau menajamkan pendengaran. Jadi orang kalau ngomong itu sama dia kan karena nggak dilihat, jadi kan didengerin aja. Jadi kan jangan sampai kelewat nih gitu. Karena ibu-ibu nih yang ngelihat saya, gitu kan? Ibu-ibu ngelihat saya, itu telinganya nggak seberapa ngedengerin, karena sambilan mata juga lihat, gitu. Nah kalau Imam Bukhari nggak, cuma telinga aja, jadinya tajam bener pendengarannya. Sekali orang ngomong itu beliau nggak akan lupa, omongannya itu nggak dilupa sama beliau, langsung paham langsung. Jadi nggak pernah minta ulangin apa tadi, nggak pakai. Dari tajamnya pendengarannya. Ibunya tiap hari ngedidik Imam Bukhari, kamu bisa Bukhari, tenang aja, Allah pasti gantiin buat kamu nak, telinga kamu nak tajamin. Tapi kalau malam hari ibunya, ibu belajar dari ibunya Imam Bukhari, kalau malam dia bilang, ya Allah,
Semua orang bilang anak saya nggak akan pernah bisa melihat lagi sesudah sekarang. Tapi saya tahu yang punya mata anak saya bukan mereka. Yang punya mata anak saya adalah Engkau ya Allah. Kembalikan penglihatan anakku. Semua orang bilang mustahil, nggak mungkin bisa balik, orang udah buta ya udah gitu. Tapi saya tahu nggak ada yang mustahil di hadapanmu. Ya Allah, nggak apa-apa sekarang buta, aku terima. Tapi ya Allah, tunjukkan kekuasaan-Mu. Kembalikan mata anak saya nggak tega lihat dia matanya buta. Urusannya urusan sama Allah. Ibunya Imam Bukhari, ibu-ibu saudaraku sekalian saya muliakan, wanita solehah, kuat hati, kuat pikiran, kuat di niat. Ya Allah, dan jadikan anak saya anak yang bermanfaat buat umat. Itu doanya Imam Bukhari. Ibu-ibu saudaraku sekalian saya muliakan, subhanallah, umur 12 tahun pandangan matanya kembali. Imam Bukhari bisa lihat lagi di usia 12 tahun. Tapi sesudah telinganya terlatih mendengarkan, bisa lihat lagi. Alhamdulillah, ibunya penuh sujud syukur. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, emang Kau benar-benar ya Allah. Jadi ibu jangan pernah nyerah sama anaknya, ibu ya. Walaupun sekarang belum soleh, walaupun sekarang belum solehah, tetap minta sama Allah, tetap minta sama Allah. Nangis minta maaf. Keadaan anak kita seperti apa, minta sama Allah. Yang husnudzon sama Allah, yang baik sangka sama Allah. Jangan yang ya emang kayak begitu anak saya, Engkau sih Allah, kenapa anak saya itu? Nah, jangan. Dan jangan insecure juga, jangan minder sama Allah. Iya sih Allah, emang saya banyak dosanya, makanya anak saya nggak ada yang soleh, nggak ada yang soleh. Ya gitu. Ya Allah, ampunin dosa saya dan jadikan anak-anak saya soleh dan soleh. Engkau yang maha ya Allah, minta sama. Ibu-ibu saudaraku sekalian, sampai Imam Bukhari belajar berguru di tanahnya itu di Bukhara, sampai kemudian umur 20-an tahun pergi haji serombongan, ibunya, saudaranya Imam Bukharinya pergi. Imam Bukhari udah mengerti ilmu agama banyak juga waktu itu. Waktu habis selesai pergi haji, Imam Bukhari ini tertarik banget. Udah saya nggak mau pulang, mau mondok aja di Mekah. Mau mondok aja di Mekah. Zaman itu banyak ulama-ulama di Mekah yang memang masya Allah keilmuannya, banyak ribat-ribat pondok-pondok pesantren, ma'had-ma'had yang ada di sana. Jadi bilang sama ibunya, Bu, Ibu pulang aja dah, nggak apa-apa ke Bukhara. Saya biar tinggal di sini aja, Bu. Ya saya mau pengen mondok, Bu, di sini. Gitu Bukhari, iya Bu. Ibunya kemudian ya udah saya ridho deh nak, kamu di sini aja, kita pulang semuanya. Ibunya pulang. Habis ibunya pulang, saudaranya pulang, Imam Bukhari datang ke seorang syekh, datang ke satu pondok pesantren. Saya terima, saya muridmu. Kata sayanya, maaf nak, pondoknya udah tutup. Datang lagi ke syekh yang satunya, maaf nak, pendaftarannya masih ntar 6 bulan lagi, sekarang kita nggak menerima pendaftaran. Ya udah nggak apa-apa, selipin satu aja. Nggak ada tempat tidurnya, tidur di bawah. Nggak boleh, soalnya semuanya juga udah ini. Nah gitu. Sampai ke-7 syekh, ke-7 guru, ke-7 pondok, semuanya tutup. Nggak ada yang bisa menerima beliau. Bu, kalau hati mau suudon. Tapi Imam Bukhari tahu, apa sih ini, kenapa sih? Sampai datang ke seorang syekh, kemudian syekh itu bilang, kenapa Bukhari? Kamu ditolak-tolakin sama semua ustaz-ustaz, sama semua syekh-syekh. Dia bilang, iya syekh, benar, saya ini ditolak sama yang lainnya. Karena mereka tahu, wahai Bukhari, kamu itu tugasnya buat umat ini, buat agama ini, bukan itu. Apa syekh tugas saya? Kumpulin hadisnya Nabi, wahai Bukhari. Kamu orang yang telingamu sudah terlatih. Berangkatlah, bepergianlah. Pergi, kumpulin hadis-hadisnya Nabi Muhammad SAW. Kemudian nanti kalau udah kamu kumpulin, kamu jadikan kitab, itu akan menjadi kitab yang paling bermanfaat bagi umat Islam, nomor 2 sesudah Al-Quranul Karim. Imam Bukhari mulai,
datang ke satu orang ditulis, datang ke satu lagi ditulis. Nah itu kan buat dengerin hadisnya kan perlu orang dengan pendengaran yang tajam. Nih teman-teman sedikit sekalian saya muliakan, Imam Bukhari dengar orang, saya terima hadis ini dari guru saya Fulan bin Fulan, beliau nerimanya dari guru saya Fulan. Itu semuanya sekali disebut apal semua Imam Bukhari. Maka terkumpullah ribuan, puluhan ribu hadisnya Nabi Muhammad yang semula berserakan di ulama-ulama dikumpulin sama Imam Bukhari, kemudian dijadikanlah kitab Shahihul Bukhari, menjadi kitab yang bermanfaat luar biasa. Jangan pernah suudon. Ya, kita nih udah apa aja yang terjadi, insya Allah khair. Semuanya khair, kullu khair. Semuanya baik-baik aja insya Allah. Semuanya enak aja. Yang penting jangan bikin dosa. Yang husnudzon sama orang, yang husnudzon sama Allah, dengan kita husnudzon bahwa apapun yang terjadi dalam kehidupan kita adalah yang terbaik yang Allah berikan kepada kita. Insya Allah semuanya bawa kebaikan dalam kehidupan kita. Bu, kalau nyari ideal, sekali lagi, dunia tidak pernah ideal buat siapapun. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah bagusin niat, Allah bagusin persangkaan, sehingga kita bisa menjalani kehidupan dengan lebih ringan, menjalani kehidupan dengan penuh cahaya sampai kita menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan penuh keimanan, dengan penuh keyakinan insya Allah, dengan penuh rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menganugerahkan kita yang terbaik di atas muka bumi ini. Lah hadhihi niyyah wa bi kulli niyatin salihah jami'ah syamilah la hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Al-Fatihah.